Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Kali ini si Berancur akan membahas film perang yang berjudul Shooter, rilis pada tahun 2007. Film ini mengisahkan seorang penembak jitu yang sudah lama pensiun, yang sudah lama tidur dari dunia militer. Namun siapa sangka ada pihak yang mencoba mengganggu, mengusik hidupnya. Tentu itu adalah sebuah kesalahan besar, berani-beraninya mencoba membangunkan singa yang sedang tertidur pulas. Oke, tanpa banyak nyarios di awal, marilah kita persingkat persinggahan, jauhi keramaian, siapkan goreng herbal, goreng semen cap 2 roda, dan yang paling penting siapkan tumis paku. Jangan lupa pakai gengset. Ini dia Shooter. Kisah diperlihatkan dua orang tentara yang sedang melakukan misi. Ada Swagger sang penembak jitu, ada Donnie sebagai pengintai, atau bisa juga disebut sahabat perjuangannya. Tak lama, Swagger melihat rekan-rekannya yang baru pulang dari misi, dan ternyata saat itu juga ada musuh yang melaju ke arahnya. Tentu dong kita tahu apa yang akan ia lakukan. Tembakan Swagger memang tak bisa diragukan lagi hingga rekannya berhasil lolos dari sebuah ancaman. Dirasa misi sudah selesai, Swagger dan Donnie pun akan segera pergi. Namun ternyata musuh datang lagi dan inilah yang terjadi. Keadaan semakin memburuk. Donnie menghubungi markas untuk segera mengirimkan bantuan. Namun si bedegul atasan ini tidak merespon sedikit pun, malah ia menyuruh mematikan komunikasinya. Kembali ke Swagger, ia terkejut melihat ada serangan udara dari pihak musuh karena si atasan mengatakan tidak akan ada serangan udara di misi ini. Namun faktanya apa yang kita lihat, serangan udara menyerang secara membabi buta. Sangat menyeelkan sekali Donnie gugur di babak habis akibat serangan barusan. Tentu ini membuat Swagger marah semarah-marahnya. Swagger berhasil selamat dari gempuran musuh dan faktanya setelah insiden ini terjadi, Swagger memutuskan pensiun menjadi seorang penembak jitu akibat luka yang mendalam atas kepergian sahabatnya. 3 tahun kemudian ini dia Mamang Swagger yang baru pulang setelah memburu burung cangkurileng, bajing, dan burung piit yang suka merusak memakan padi di sawah Pak Mitoha saya. Swagger tinggal di pegunungan bersama gugugnya yang bernama Sam. Tentu di sini ia sangat nyaman, aman, damai, tentram, bahagialah pokok nama. Tak lama ada anggota yang berhasil menemui rumah Swagger. Tanpa basa-basi, Swagger langsung mengusir mereka karena ia sadar kedatangan mereka ini hanya anak. Karena mereka sadar kedatangan mereka ini hanya karena ada maunya saja, bukan karena silaturahmi. Ia bernama Kolonel Isaac Johnson, tapi kita ganti saja Isaac Sanusi karena sesuai dengan bebengetannya. Meskipun diusir, Pak Isaac Sanusi kekeh mengajak Swagger ikut untuk melakukan sebuah misi. Yang mana misi itu menyelamatkan nyawa presiden dari teror yang akan membunuhnya. Diketahui Pak Presiden akan melakukan kunjungan di suatu tempat. Saya kira Swagger akan menerima misi ini, namun ternyata ia menolak mentah-mentah karena masih kecewa atas kejadian 3 tahun yang lalu, yaitu gugurnya Donnie akibat kelalaian atasannya. Mendengar hal itu, Pak Isaac memberikan sebuah kata-kata yang membuat Swagger bimbang antara terima atau tidak. Jika ia terima, takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jika tidak, maka nyawa presiden pasti melayang. Pada akhirnya, Swagger memutuskan untuk menerima karena jiwa patriotismenya yang masih melekat di dalam dada. Apalagi menjaga seorang presiden tentu pasti sangat berharga sekali. Singkat cerita, tepatnya di Philadelphia, inilah hari di mana Pak Presiden kunjungan terhadap masyarakat yang sangat ia cintai. Begitu juga dengan Swagger, ia sudah berada di dalam gedung bersama Pak Isaac dan komplotannya untuk menggagalkan rencana si teror. Disusul Pak Timon selaku anggota kepolisian yang ramah pada masyarakat. Swagger melihat pistol Pak Timon, tak terikat ia menyangka bahwa ada sebuah kejanggalan. Namun sayang, ia benar-benar tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Terlihat Pak Presiden sudah naik ke panggung untuk berpidato dan si teror juga ternyata sudah siap di posisi untuk menembak.
Namun ini yang terjadi. Ya, ternyata selama ini Swager sudah dijebak oleh Pak Ishak Sanusi untuk dijadikan tumbal pembunuhan. Faktanya, Pak Ishak hanya ingin membunuh Pak Uskup Agung Ethiopia beralasan jika Pak Uskup mengetahui kekejaman, kebusukan Pak Ishak dan komplotannya pada masyarakat di Ethiopia. Maka dari itu, Pak Uskup akan mengadukan kebusukan mereka ke Pak Presiden. Namun sayang, Pak Uskup sudah tewas dan Swager dianggap sebagai pelakunya. Dengan membuat bukti yang mereka rekayasa sendiri, seakan-akan Swager lah sebagai pelakunya. Dan entah bagaimana senapan milik Swager berada di tangan mereka. Kembali ke Swager yang berhasil selamat, namun sayang ia terkena tembakan di bagian perut dan dada. Ia berusaha kabur dari kejaran pihak FBI, pihak kepolisian, satu lagi yang paling menakutkan yaitu dari pihak janda muda community. Ini dia Ishak Sanusi and the gang yang mengira jika Swager tidak akan selamat, ia pasti ditemukan dengan keadaan mati. Namun itu hanyalah angin kacang Pak Sanusi saja. Faktanya Swager sedang berusaha kabur dari kejaran polisi dan para janda muda community. Di sini Swager sudah benar-benar terpojok, harus bagaimana kumaha ieu. Tapi tenang, baginya ini belum seberapa. Bukan Swager namanya jika harus tertangkap di sini. Swager abis nyemplung dari sungai Ciliwung, ia merintis kesakitan akibat luka tembak yang semakin parah. Untungnya ia di sini menemukan mobil yang sudah disiapkan oleh sutradara agar bisa kabur. Di sisi lain, tepatnya di kantor FBI terlihat berita televisi yang menyiarkan bahwa Swager masih belum bisa ditemukan jejak keberadaannya. Ia bernama Nick Memphis, selaku anggota FBI, menjelaskan bahwa Swager telah mengambil mobilnya dan ia berkata jika Swager telah dijebak. Mendengar hal itu, atasannya sama sekali tidak percaya, malah ia menyuruh Memphis untuk membuat surat pernyataan. Kembali ke Swager yang mendatangi sebuah rumah. Rumah siapakah ini? Ternyata ini adalah rumah Teh Sarah, mantan istrinya Doni. Teh Sarah tanpa basa-basi langsung mengusir Swager karena ia telah melihat berita tentang kejahatannya di televisi. Namun di sini Swager memohon-mohon kepada Teh Sarah untuk percaya bahwa dirinya telah dijebak. Pada akhirnya Teh Sarah pun percaya dan ia langsung menyuruh Swager masuk ke dalam karena takutnya ada tetangga yang melihat. Karena luka tembak yang semakin parah, Swager meminta Teh Sarah untuk mengobatinya. Singkat cerita, kini Swager telah pulih setelah melewati perawatan. Ia sudah merencanakan sesuatu untuk balas dendam terhadap Pak Ishak Sanusi dan komplotannya. Di sini Teh Sarah memberikan senapan bekas Doni memburu. Tentu Swager senang karena senapan ini pasti sangat berguna sekali. Esok harinya Swager menyuruh Teh Sarah untuk menemui anggota FBI yaitu Memphis. Rencana ini dilakukan hanya untuk memancing Pak Ishak keluar saja dari persembunyiannya. Dan si Memphis hanya dijadikan umpan saja. Sementara Swager yang menunggu di luar sengaja membuat keributan agar ia viral lagi lalu terdengar ke telinganya Pak Ishak Sanusi. Tentu dua petugas ini sangat mudah sekali Swager kalahkan hingga dengan cepat dan santuy ia pergi dari tempat ini. Dan benar saja akibat keributan Swager tadi, Pak Ishak mendapatkan informasi jika Swager menemui anggota FBI melalui seorang perempuan. Dengan cerdas Pak Ishak sudah mengetahui siapa anggota FBI itu. Lantas ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menculik Nick Memphis. Ya, ini dia Nick Memphis yang sudah disandra, disiksa pula oleh anak buah Pak Ishak. Bahkan ia akan dibunuh karena tidak memberitahu di mana keberadaan Swager. Yang padahal kita tahu bahwa Memphis memang benar-benar tidak tahu, ia hanya dijadikan umpan saja. Di saat Memphis akan dibunuh, tiba-tiba saja Swager datang. Meskipun menggunakan senapan yang kurang bagus, tapi kalau sudah berada di tangan yang tepat, senapan itu sangat mematikan sekali. Swager berhasil menyelamatkan Memphis. Tentu yang ia lakukan ini ada maksudnya, yaitu mengajak Memphis untuk membantunya. Namun Memphis menolak karena Pak Ishak itu sangat kuat. Mendengar hal itu Swager marah dan berkata, merekalah yang mulai duluan, jadi saya harus menyelesaikannya. Dan pada akhirnya Memphis pun ikut bersama Swager. Di sisi lain, Pak Ishak sudah mendapatkan kabar jika anak buahnya telah mati. Lantas ia dan komplotannya bingung harus merencanakan apa lagi. Namun tak lama datang lagi informasi jika Swager sekarang tinggal bersama janda, tidak lain tidak bukan yaitu Teh Sarah.
Maka dari itu Pak Ishak langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Teh Sarah. Lalu Pak Ishak melaporkan ke Pak Senator jika Swagger masih hidup. Mendengar hal itu Pak Senator khawatir dan langsung menyuruh Pak Ishak untuk segera membunuhnya, jangan sampai gagal. Singkat cerita, ini dia Swagger yang sudah mengetahui siapa orang yang telah mengsniper menembak Pak Uskup Agung. Tujuan ia kesini untuk menanyakan sesuatu, apa itu? Nanti kita akan tahu bulat. Namun di balik keberadaannya si pelaku di sini ternyata hanya dijadikan umpan saja supaya bisa membunuh Swagger, dan ini adalah rencana Pak Ishak Sanusi dan ia sudah tahu jika Swagger pasti akan mencari pelakunya. Setelah berhasil menyingkirkan para penjaga dan memasang bom di berbagai tempat, Swagger berhasil masuk ke dalam. Ia bertemu dengan si pelaku bernama Mikhail. Ia menanyakan jika Pak Ishak bekerja untuk siapa dan mengapa Pak Uskup Agung ditembak, apa alasan dan tujuannya. Maka si Mikhail ini menjelaskan sekaligus membocorkan informasi tentang Pak Ishak karena ia sangat kecewa telah dijadikan umpan. Ternyata Pak Ishak dan atasannya itu mempunyai kekejaman, kebusukan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Pak Uskup Agung. There is no head to cut off. Children under the oil pumping station. Ini dia pasukan khusus yang dikirim oleh Pak Ishak untuk membunuh Swagger sudah mengepung dari berbagai arah. Saat itu juga Memphis langsung memberitahu Swagger jika ia sedang dalam bahaya. Setelah membocorkan informasi Pak Ishak, si Mikhail ini langsung bunuh diri, menyadari jika mati tak mati, ia pasti mati. Sementara pasukan khusus semakin mendekat, terpaksa Swagger harus melawan mereka, dibantu dengan Memphis yang meledakkan bom. Pada akhirnya Swagger dan Memphis berhasil selamat dari pasukan khusus yang dikirim oleh Pak Ishak Sanusi. Tentu hal ini membuat Pak Senator marah, kecewa mengetahui jika pasukan Pak Ishak gagal lagi untuk membunuh Swagger. Namun Pak Ishak meyakinkan bahwa rencana selanjutnya tidak akan gagal lagi. Maka dari itu Pak Ishak menghubungi Swagger memberitahu jika Teh Sarah sudah berada di tangannya dan mengancam untuk menyerah saja. Namun ternyata Swagger juga mempunyai informasi penting yang ia rekam dari Mikhail tentang kekejamannya. Mengetahui hal itu Pak Ishak seketika panik, terpaksa ia harus menuruti Swagger, yaitu menukarkan Sarah dengan rekaman di suatu tempat dan harus membawa Pak Senator. Pak Ishak langsung menuju ke tempat pertemuan dengan membawa Teh Sarah, disusul oleh Pak Senator yang menggunakan helikopter berbeda. Tak lama datang seseorang dari kejauhan, tapi tiba-tiba saja ia ditembak. Pak Senator dan Pak Ishak bahagia mengira jika Swagger sudah mati. Tapi tidak semudah itu, Swagger juga bukan orang bodoh. Ia tahu jika orang licik bagaimanapun juga pasti licik. Swagger sudah tahu jika Pak Ishak pastinya menyewa seorang penembak jitu bayaran. Ini dia Swagger guys, tembakannya itu yang membuat saya ingin mendaftar ke dunia militer dan menjadi seorang penembak jitu. Di sisi lain, anggota FBI mendapatkan surat cinta dari Memphis melalui seseorang, maka dari itu mereka seketika langsung meluncur. Kembali lagi ke Swagger yang menghampiri Pak Senator dan Pak Ishak. Tanpa ada rasa salah sedikit pun, tiba-tiba saja Pak Senator mengajak Swagger ikut bekerja dengannya menjadi seorang penembak jitai. Sudah jelas di sini Swagger menolak dan ia malah mencaci maki Pak Senator yang mempunyai wajah datar saja sangat lempeng sekali ke era. Tak lama datang anggota FBI untuk menangkap mereka semua yang ada di sini. Namun tidak dengan Pak Senator, ia langsung pergi begitu saja. Pada akhirnya Swagger ditangkap oleh anggota FBI dan ia langsung melakukan acara pertemuan dengan seorang jaksa. Tujuan Swagger di sini untuk membuktikan bahwa dirinya tidak menembak Uskup Agung. Nyatanya senapan yang ia miliki tidak bisa dipakai oleh orang lain. Karena sebelum ia pergi dari rumah, ia sudah menukarkan lencana tembak agar si senapan itu tidak bisa digunakan. Dan hal ini cukup mengejutkan bagi Pak Jaksa yang ada di sini. Begitu juga dengan Pak Ishak, ia langsung pergi. Tapi sebelum itu Memphis memberikan foto kekejaman Pak Ishak terhadap rakyat di Afrika. Tapi sayang, Pak Jaksa ini tidak bisa menahan Pak Ishak karena ini bukan pengadilan dunia dan ia juga tidak mempunyai jurisdiksi untuk menahan Pak Ishak.
Tentu Swagger kecewa atas keputusan Pak Jaksa yang tidak bisa menahan Pak Ishak Sanusi. Tapi pada akhirnya Swagger juga dibebaskan. Public Swagger, you're free to go. Malam harinya ini dia Pak Ishak, Pak Senator, beserta komplotannya yang sedang bahagia karena tidak ada orang yang bisa menahannya. Namun tiba-tiba saja salah satu penjaga jatuh dari lantai atas dan mati. Begitu juga dengan Pak Ishak, langsung turu alias mati ditembak. Sudah jelas yang melakukan hal ini pasti Swagger yang kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi. He's under the floor! Swagger memang benar-benar gila kalau sudah marah, pusing. Ia tak segan-segan untuk menghancurkan semua yang ada di sini. Dan pada akhirnya film pun berakhir sampai di sini saja. Oke, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya yaitu berbuat kejahatan tidak akan bisa membuat hidup kita nyaman, aman, tentram, dan bahagia. Maka dari itu marilah kita sukses isuk-isuk HS untuk menjauhi sifat kejahatan. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Saya Brancur, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.